Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Rosiana dari SMP Negeri 1 Tambun Utara, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Bekasi. Pada demonstrasi kontekstual kali ini, di 1.3.6, kita atau saya membuat prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan ini dibuat berdasarkan Bagja. Bagja adalah singkatan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, G-nya adalah gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya adalah atur eksekusi. Nah, dalam Bagja ini kita atau saya akan melihat kekuatan dan kelemahan yang ada di sekolah saya, dan hal itulah yang nantinya akan menjadikan prakarsa atau cikal bakal prakarsa perubahan yang saya impikan di dalam sekolah saya. Dalam hal ini saya mengambil mengenai budaya lingkungan. Saya ingin budaya lingkungan benar-benar terwujud, di mana sekolah bisa bersih, bebas sampah, dan hijau lestari, atau saya singkat dengan sebebas jari. Jargon ini yang nantinya akan saya bagikan kepada rekan-rekan guru dan juga siswa-siswi di sekolah saya, di mana saat kita melihat atau sedang membuat sampah, di mana kita jajan, terus kita harus ingat jari kita ini bebas. Nah, sebebas itulah kita harus mengarahkan jari kita ke arah yang lebih baik. Kita yang mengatur jari kita supaya kita tidak buang sampah sembarangan. Itulah yang mendasari saya membuat prakarsa perubahan. Di sini saya sudah membuat pertanyaan, yaitu apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan sekolah bersih tanpa sampah dan hijau lestari. Nah, adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yang pertama adalah mencari sekolah contoh yang telah berhasil mewujudkan sekolah bersih tanpa sampah dan hijau lestari. Lalu yang kedua, tindakan yang perlu dilakukan adalah berdiskusi dengan guru-guru lain dan juga murid-murid untuk membuat langkah nyata untuk mencapai sekolah bersih tanpa sampah, di mana saya membutuhkan dukungan dan juga urgensi. Hal ini atau prakarsa perubahan ini tentunya tidak akan terlepas dari kolaborasi antara guru dan juga murid ataupun warga sekolah yang lainnya. Untuk menciptakan atau mewujudkan sekolah bebas sampah dan hijau lestari ini, semua orang atau semua warga sekolah perlu bahu-membahu dan perlu melakukannya dengan konsisten. Untuk bagian A ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya buat di sini ada dua. Yang pertama, siapa yang bisa dijadikan teladan dalam disiplin kebersihan? Lalu yang kedua, kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan sekolah bersih tanpa sampah dan hijau lestari? Nah, untuk menjawab pertanyaan siapa ini, tentunya jawabannya adalah guru-guru yang bisa dijadikan tokoh teladan dalam disiplin kebersihan. Karena di sini guru adalah role model dan juga orang tua. Sebagai orang tua yang baik, tentunya kita harus memberikan contoh dan teladan yang baik kepada anak-anaknya. Lalu untuk pertanyaan kedua, kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan sekolah bersih tanpa sampah? Tentunya banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, melaksanakan Jumat bersih secara konsisten dan dibarengi dengan sosialisasi gerakan bebas sampah dan hijau lestari. Lalu ada kegiatan menunjuk duta-duta kebersihan yang berasal dari setiap kelas dan menjadikannya sebuah komunitas hijau. Nah, di sini saya mempunyai mimpi dan juga selama ini saya mengambil pelajaran kalau ternyata dalam hal ini murid-murid itu masih kurang.
kurang peran dan juga kurang dilibatkan. Maka dari itu saya ingin membuat duta-duta kebersihan, atau bisa dibilang membuat komunitas hijau di sekolah yang khusus untuk membuat atau memperhatikan dan juga mencari langkah-langkah nyata untuk meminimalisir sampah-sampah, atau mengajak teman-teman yang lain sesama siswa-siswi untuk melakukan gerakan yang bisa membersihkan sekolah dari sampah-sampah. Lalu saya juga berencana membuat kegiatan lomba kebersihan antar kelas setiap semesternya. Yang sebelumnya juga sudah pernah mengadakan lomba kebersihan, namun tidak dilakukan secara konsisten dan berkala. Sehingga saya ingin mengadakan kembali lomba kebersihan antar kelas setiap semesternya, atau di saat-saat momen yang pas tentunya. Lalu ada juga kegiatan di mana setiap kelas membawa 10 jenis tanaman apotik hidup yang nantinya bisa ditanam di lingkungan sekolah dan menjadi warisan mereka nanti. Nah, hal ini saya melihat kurangnya partisipasi dari anak-anak untuk ambil bagian dalam menanam pohon hijau, terutama pohon yang bermanfaat gitu. Nah, saya melihat ini menjadi suatu peluang dan juga tantangan, di mana anak-anak bisa mewariskan tanaman mereka nanti di sekolah, sehingga nanti saat mereka kembali lagi ke sekolah sebagai alumni atau saat-saat tertentu, mereka akan melihat, ini ternyata tanaman saya yang dulu saya tanam itu menjadi besar dan juga mungkin bisa berbuah dan menghasilkan manfaat buat orang lain. Untuk G kali ini, gali mimpi, saya membuat 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan saya ketika sekolah bersih dan hijau lestari? Dan tentunya tidak hanya perasaan saya yang ingin saya berikan, juga pertanyaan ini kepada warga sekolah. Nah, jawaban yang saya harapkan tentunya semua warga sekolah bisa merasakan nyaman, sehat, dan betah berada di sekolah jika sekolahnya bersih dan juga hijau lestari. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang dapat dilakukan agar sekolah tetap bersih, nyaman, terawat, dan menarik minat? Untuk pertanyaan ini kiranya kita bisa memberikan jawaban dengan menambahkan job desk kepada piket kelas untuk melakukan penyiraman terhadap tanaman dan membersihkan selokan-selokan yang ada di depan kelas masing-masing. Nah, sehingga kebersihan dan kenyamanan serta sekolah itu sendiri menjadi terawat. Jadi sampah-sampah tidak ada, tentunya nyamuk juga tidak bisa menjadikan sampah-sampah itu sebagai genangan untuk menyimpan jentik-jentik. Nah, tentunya itu nanti akan mendatangkan penyakit. Nah, sampah di sini maka dari itu harus segera ditanggulangi sebelum mendatangkan penyakit. Dalam J di sini atau jabarkan rencana, saya membuat pertanyaan. Bagaimana pengaturan agar disiplin kebersihan tetap berjalan dengan konsisten? Saya memberikan usul atau jawaban atau rencana. Saya ingin melakukan pembiasaan dan memberikan hukuman berupa denda sebesar 10.000 kepada siapapun yang membuang sampah sembarangan di lingkungan sekolah. Dari sini saya mengambil contoh di kota-kota besar, di negara-negara luar, di mana membuang sampah itu sudah diberikan denda yang bahkan besar. Contohnya Singapura. Singapura, jika kita membuang puntung rokok ataupun asap rokok ataupun abu rokok sembarangan, maka didenda sekitar 5.000 dolar. 5.000 dolar Singapura atau sekitar 5 juta rupiah. Nah, hal itu menjadi suatu pembiasaan bagi para warga Singapura. Itu mereka jadi takut pertamanya karena hukumannya tidak main-main dan dendanya sangat besar, sehingga mereka mau tidak mau patuh dan jadinya terbiasa untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kita bisa lihat negara Singapura sangat bersih,
tidak ada sampah bekas-bekas jajanan yang berserakan di sepanjang jalan, tidak seperti yang ada di Indonesia ataupun di sekolah-sekolah itu masih banyak sekali terdapat sampah-sampah jajanan yang dibuang sembarangan. Untuk A yang terakhir, atur eksekusi, saya membuat pertanyaan, ada 3. Yang pertama, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Yang pertama yang akan saya libatkan yaitu panitia adiwiyata sekolah. Dari sini saya akan berdiskusi dengan panitia adiwiyata sekolah di mana guru-guru juga termasuk dan terlibat, dan juga semua warga sekolah termasuk guru-guru, kepala sekolah, dan juga murid-murid. Saya ingin melibatkan semua unsur yang ada di sekolah. Lalu yang kedua, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Untuk pertanyaan ini, peran yang saya butuhkan yaitu peran sebagai monitor dan juga motivator. Peran monitoring dipegang oleh murid atau duta-duta kebersihan yang telah ditunjuk, dan peran motivator dipegang oleh guru-guru, khususnya wali kelas. Nah, untuk pertanyaan ketiga, siapa saja yang bertanggung jawab dan memonitor kebersihan sekolah agar tetap bebas sampah dan hijau lestari? Yang bertanggung jawab tentu saja adalah semua murid-murid dan juga guru, serta harapan saya di sini yang menjadi monitor terbesarnya adalah kepala sekolah, sehingga kepala sekolah mempunyai wewenang yang besar untuk menegur misalkan guru tidak melakukan tugasnya dengan baik atau tidak bisa memberikan contoh dengan baik, atau justru malah guru yang membuang sampah sembarangan. Di sini peran kepala sekolah sangat dibutuhkan dan sangat dibutuhkan tanggung jawabnya gitu untuk menegur ataupun memberikan peringatan. Adapun prakarsa perubahan yang saya buat ini merupakan bagian dari visi sekolah masa depan yang saya buat juga, di mana visi sekolah masa depan yang saya impikan yaitu terwujudnya manusia berakhlak mulia, di mana kalau sudah berakhlak mulia tentunya pasti memiliki karakter-karakter yang baik, religius, sopan, jujur, mandiri, itu sudah termasuk semua ke dalam berakhlak mulia. Lalu berprestasi baik secara akademik maupun non-akademik, dan juga berbudaya lingkungan, di mana mencintai lingkungan yang bersih dan juga rapi, bebas sampah, dan mencintai tanam-tanaman yang hijau dan lestari, serta berwawasan global, di mana anak-anak yang saya harapkan bisa berpikiran kritis, maju, dan juga tidak kalah dengan teknologi. Sekian pemaparan dari prakarsa perubahan yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih banyak dan salam bahagia dan salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.